Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Tidak ada jaminan kita akan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, di momen yang sangat penting ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, sehingga nantinya kita dapat menjalankan puasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Puasa merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ibnu Sina, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf, membagi ibadah menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah karena ingin masuk surga. Ibadah ini biasanya ibarat seperti seorang pedagang yang ingin mencari keuntungan. Jadi ibadahnya tidak karena keikhlasan atau ridho untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti ini biasanya akan menimbulkan sifat sombong, riya. Jadi dia beribadah karena ingin dipuja oleh orang lain. Ibadah yang kedua adalah ibadah karena takut masuk neraka. Ibadah seperti ini layaknya seperti budak. Dia mengejarkan kewajibannya hanya untuk menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ibadah yang tidak mengharap apa-apa, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti ini adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menghadapi puasa ini, kita wajib atau harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum dapat membatalkan ibadah puasa kita kalau dilakukan di siang hari. Kedua adalah muntah. Muntah juga dapat membatalkan puasa apabila kita muntah dengan cara sengaja. Yang ketiga adalah berhubungan badan. Berhubungan badan di waktu siang hari, di waktu Ramadan juga dapat membatalkan puasa kita. Ada sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Celakalah aku ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Laki-laki itu menjawab, "Aku telah berhubungan badan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Sanggupkah kamu memerdekakan budak?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Dapatkah kamu memberi makan kepada fakir miskin 60 orang?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi,
dapatkah kamu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Laki-laki itu juga menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu laki-laki itu duduk dan Rasulullah mengambil sekeranjang kurma, dan sekeranjang kurma tersebut diberikan kepada lelaki itu sambil bersabda, sedekahlah kurma ini kepada masyarakat di sekitar kamu. Lalu laki-laki itu pun menjawab, adakah penduduk di sekitar kami yang fakir selain kami? Karena di sekitar penduduk kami hanyalah kami yang paling fakir. Lalu Rasulullah SAW tertawa sampai gigi taringnya terlihat, dan Rasulullah berkata, pulanglah dan bawalah kurma ini dan makanlah bersama keluargamu. Dari kisah tersebut di atas bahwa hawa nafsu sangatlah perlu untuk dijaga karena dapat menimbulkan puasa kita menjadi batal. Dan yang keempat adalah haid. Orang yang haid juga dapat membatalkan puasa. Haid biasanya dilakukan oleh seorang perempuan karena laki-laki tidak mengalami haid. Dan yang kelima adalah orang murtad. Orang yang murtad baik perkataan maupun tindakannya termasuk dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, marilah di bulan Ramadan kali ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa di tahun ini kita dapat mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.